Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sekalian, pada kesempatan ini kita telah memasuki pertemuan kelima pada mata kuliah aplikasi komputer. Saya ingin menjelaskan menu dari aplikasi NutriSurvey ya, NutriSurvey. Baik. Yang pertama, Anda harus memastikan aplikasi ini sudah Anda copy. Di pertemuan pertama saya pernah memberikan Anda folder yang berisi berbagai macam aplikasi. Foldernya itu seperti ini ya, ada ya, ada Antro, NutriClean. Nah, yang akan kita buka itu adalah NutriSurvey. Yang saya berikan kemarin itu dalam bentuk WinZip atau WinRAR. Yang pertama Anda harus ekstrak dulu ya. Anda harus ekstrak dulu seperti ini. Nanti klik kanan saja. Lalu kemudian pilih Extract to NutriSurvey TKPI 2017. Jadi ini diekstrak. Oke. Nah, nanti muncul folder seperti ini, NutriSurvey. Kalau misalnya tidak muncul dalam bentuk WinRAR atau WinZip, ada kemungkinan komputernya itu belum diinstal aplikasi WinRAR atau WinZip. Jadi install dulu supaya bisa mengekstrak folder NutriSurvey. Kemudian setelah diekstrak, nanti muncul satu folder baru, Anda buka. Oke, Anda buka. Kemudian di dalamnya Anda cari yang tulisan NutriSurvey seperti ini. NutriSurvey. Ada warna kuningnya lah seperti itu, NutriSurvey. Kalau file ini tidak ada di aplikasinya, di foldernya, ada kemungkinan file itu dihapus oleh antivirus komputer adik-adikku. Ya, kalau terhapus ya otomatis adik-adik harus mengcopy kembali master programnya di saya atau di temannya yang belum dihapus oleh antivirus. Beberapa antivirus mendeteksi file ini sebagai virus, makanya di awal biasanya ketika dibuka antivirusnya akan jalan. Itu ditolak, jangan di-scan antivirus aplikasi ini. Nah, supaya memudahkan untuk mengakses file ini, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah klik kanan, lalu pilih Send to Desktop. Ini ya, ada desktop ya, Send to Desktop. Supaya nanti file ini ada di desktop seperti itu. Oke, file ini ada di desktop seperti itu. Jadi file Send to Desktop. Send to Desktop. Baik. Saya tidak usah ya Send to Desktop ya, karena sudah ini. Oke, Send to Desktop. Nah, nanti setelah selesai, kita coba saja ya. Nanti kalau sudah Send to Desktop, saya munculkan dulu desktopnya. Nah ini, di depan itu ada nih. Ada NutriSurvey gitu ya. Saya ada banyak. Oke. Jadi Send to Desktop. Saya hilangkan lagi. Oke, sip. Nah, setelah itu Anda buka file ini. File NutriSurvey ini double klik saja. Oke, kalau muncul notifikasi deteksi antivirus, jangan di-scan seperti itu ya. Karena kalau Anda scan, maka file ini akan hilang dan Anda tidak bisa bekerja. Anda harus copy lagi di tempat lain. Baik, kalau sudah muncul seperti ini, klik OK saja. Nah, tampilannya seperti ini, adik-adik ya. Nah, saya akan menjelaskan menu-menu apa sih yang dimaksud menu yang ada di sini apa saja gitu dan tujuannya apa. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke topik bagaimana cara menginput data masuk ke dalam aplikasi ini. Baik, yang pertama file ya, menu file. Yang pertama adalah new, tentu biasalah ya, new itu untuk membuat file baru, lalu kemudian open itu untuk membuka file yang sudah disimpan, lalu kemudian save untuk menyimpan, save as untuk menyimpan dengan nama lain, seperti itu kan ya. Lalu kemudian exit untuk keluar. Nah, di sini nanti akan muncul file-file yang sudah dibuka oleh aplikasi ini. Nah, berikutnya menu edit. Menu edit ini cut itu ya untuk biasalah ya, cut copy paste gitu ya. Cut copy paste ini satu paket ya, cut copy paste. Lalu kemudian delete content. Delete content itu kalau misalnya teman-teman ingin menghapus beberapa item yang ada di dalam seperti itu. Contoh saya ketik dulu beberapa gitu ya, misalnya apa aja dulu ya. Saya 50 ya. Oke, lalu kemudian di sini ada kangkung. Oke, sambil kangkung segar. Oke, pilih kangkung. Nah, sekarang kalau saya pilih delete content, maka yang tidak ada isinya ini akan terhapus ya. Seperti itu ya, delete content.
sorry sorry. Delete content itu kalau kita mau hapusin ya, isi yang ada di dalamnya itu, nah itu delete content ya, delete content. Berarti nanti akan terhapus datanya. Kita semuanya bisa pakai backspace yang ada di keyboard ya, yang ada di keyboard. Jadi menghapus item yang ada di sini. Kemudian coba saya pilih ini delete content, gitu ya, menghapus seperti itu. Baik. Insert line itu kalau misalnya kita ingin menambahkan baris, misal kayak tadi saya ketik beras, oke, 50 misalnya, kemudian sorry, saya ketik kangkung, oke, 60. Kalau misalnya saya ingin menambahkan satu baris antara emping dengan kangkung, maka saya pilih edit, insert line. Nah, itu. Jadi dia akan menambahkan di atasnya seperti itu ya. Kalau saya mau menambahkan satu baris di atasnya emping, kursor ada di emping gitu ya, kursor ada di emping, lalu kemudian pilih insert line. Nah, seperti itu. Oke. Berikutnya adalah delete empty line. Delete empty line itu kalau misalnya ada kosong seperti ini mau dihapus nih. Oke, ada kosong seperti ini mau dihapus, sisa simpan kursor di mana saja, kemudian edit, delete empty line. Nah, seperti itu. Jadi semua yang kosong itu akan dihapus. Baik, apalagi berikutnya heading. Nah, di sini ada heading ya. Heading itu ada ini ya, ada breakfast, break, lunch, break, dinner, dan in between gitu ya. Fungsinya kalau misalnya teman-teman sekalian mau memberikan pemisah antara sarapan, kemudian snack, lalu kemudian makan siang dan seterusnya. Nah, seperti yang contohnya saya tambahkan heading, lalu kemudian breakfast ya. Oke, oke. Nah, nanti akan muncul nih di atas nih breakfast. Kemudian nanti di bawah di sini saya tambahkan misalnya break. Oke. Lalu kemudian nanti di bawahnya, kalau teman-teman sekalian biasa menyusun menu, itu ngertilah maksudnya nih ya, sisa menambahkan bahan makanan apa yang dimakan pada saat makan siang, bahan makanan apa yang dimakan pada saat sarapan dan seterusnya. Nah, kalau misalnya break di sini Anda pilih gado-gado misalnya, oke. Lalu kemudian makan siang misalnya beras gitu kan ya. Ini nanti kita praktek ya di pertemuan berikutnya ya. Ini hanya contoh saja sama tunjukkan maksudnya seperti apa. Oke, baik. Nah, kalau misalnya ini ada banyak kosong dan break terlalu ke bawah, kita mau hapus ini, kita mau dekatkan ini ke atas, ini juga seperti itu. Masuk saja ke edit, delete empty line. Nah, dia nanti akan terhapus tuh, akan menyesuaikan gitu. Semua yang empty line akan dihapus. Gitu. Tapi Pak, saya mau menambahkan satu nih di bawah gado-gado. Ya, enggak apa-apa. Simpan di line saja. Kemudian insert line. Nah, dia akan menambahkan satu baris seperti itu. Jadi semua menu menambah, menghapus semua ada di sini, teman-teman ya. Oke. Saya Pak tidak mau pakai heading. Gimana cara hapusnya? Dihapus saja. Edit, delete, delete content gitu ya. Oke, delete content. Nah, ini juga delete content. Nanti masuk di menu edit, delete empty line. Nah, itu kan ya, rapi kembali. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian information for the food record. Ini apa nih? Oke, nggak usah ya. Oke. Sudah ya diedit. Kemudian kita masuk ke calculation. Calculation ada apa di sini? Yang pertama adalah energy requirement. Energy requirement itu adalah di sini untuk menghitung kebutuhan energi individu. Ketik namanya di sini, berapa usianya, tingginya berapa, beratnya berapa, jenis kelamin, jenis pekerjaannya apa, lalu kemudian nanti kita pilih di sini kategori aktivitasnya, tapi ini datanya opsional. Nanti akan muncul nih berapa kebutuhan energi individu tersebut. Oke. Tetapi kan biasanya kita menggunakan Harris Benedict ya, atau rumus apalah gitu ya, yang teman-teman biasa gunakan. Ini informasi saya, kalau mau pakai boleh, kalau tidak juga tidak masalah, bisa dihitung di perhitungan manual. Kemudian ini adalah print out of the current food record. Kalau misalnya kita mau print yang current ini, yang sekarang tampil, itu pilih masuk di sini, print out of for the current. Nanti akan diarahkan ke Word ya, Microsoft Word. Nanti yang muncul di sini hanya energi dan protein ya, settingannya memang seperti itu, energi dan protein. Lalu kemudian di sini muncul energi secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Di sini ada energi yang dikonsumsi, lalu kemudian ini kebutuhannya, ini persentase kebutuhan. Oke. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda tidak diarahkan ke Microsoft Word, mungkin tampilannya kayak Notepad seperti itu.
Copy saja Ctrl A, kemudian copy, kemudian paste di Word. Dia akan tersusun dengan rapi di Microsoft Word. Oke, frame current-nya, kemudian analysis of several food ya. Ini untuk menganalisis beberapa bahan makanan gitu ya. Maksudnya gini, kita tidak bisa menggunakan menu ini, analysis of several food, kalau misalnya file ini tidak disimpan. Jadi misalnya saya simpan file ini dulu ya, misalnya saya simpan, kemudian saya pasang berapa ya, 5 ya, 5. Oke. Roy, misalnya Roy gitu ya. Oke. Nah, kalau saya pilih ini analysis for several food, misalnya saya tadi ini ya, saya pilih Roy ya, Roy. Jadi yang akan dianalisis itu diklik dulu. Oke, klik. Lalu kemudian pilihannya ada dua, apakah Anda mau memunculkan food record atau misalnya tidak gitu ya. Misalnya saya tidak memunculkan food record, saya langsung oke saja ya. Setelah saya klik Roy, langsung klik oke saja. Nanti tampilannya seperti ini teman-teman ya. Coba kita lihat. Oke, nah seperti ini. Jadi yang muncul di sini adalah total asupan dari si Roy itu. Berapa energinya ini, proteinnya ini, lemaknya ini, dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya. Jadi ini totalnya, tidak muncul misalnya beras berapa, kemudian kangkung berapa, tidak muncul. Kenapa tidak muncul? Karena pada saat tadi saya klik analisis, saya tidak mencentang food record. Oke. Nah, kalau Anda centang food record, coba perhatikan bedanya ya. Tadi kan saya tidak centang nih, sekarang saya centang ya food record. Untuk Roy, saya pilih oke. Nah, ini dia. Ini muncul nih. Emping, kangkung, gado-gado, beras gitu ya. Ini muncul nih. Energinya berapa, proteinnya berapa, dan seterusnya. Dan di atas juga muncul berapa asupan dari si Roy ini. Oke, muncul nih seperti ini. Ini rinciannya seperti itu teman-teman ya. Jadi tergantung kebutuhan sih, apa kebutuhan teman-teman. Sama halnya kalau misalnya kita mau menganalisis banyak ya, misalnya ini antara Wati dengan si Roy gitu ya. Nah, di blok saja ya, klik nomor pertama, kemudian shift ke bawah, lalu kemudian pilih oke. Nanti akan muncul seperti ini. Wati, Vika, Lisa, Lia, Roy, ini semua 5 orang. Konsumsi energinya sekian, proteinnya sekian, lemaknya sekian. Oke. Nah, nanti kita pelajari ya. Ini hanya pengenalan menu saja ya. Nah, nanti akan kita pelajari satu persatu. Lalu kemudian ini diagram apa nih diagramnya? Oke, ini jarang lah kita gunakan ya. Nantilah teman-teman lihat ya. Kemudian food for deficit, food group distribution, oke, apa lagi? Ini ada food preference juga ya. Nantilah kita masuk ke topik ini. Yang sering digunakan pada bagian calculation ini hanya analysis of several food ya. Yang paling sering kita gunakan sama find out of the current record. Tapi saya sih lebih sering ini pakai analisis. Berikutnya adalah food. Food itu yang pertama search food for nutrient. Oke, kalau kita misalnya mau cari, oh ya, sorry. Ini gunanya untuk mencari bahan makanan dengan situasi zat gizi tertentu gitu ya. Misal teman-teman ingin membuat cookies. Di cookies itu Anda mau tambahkan bahan makanan zat besi gitu kan. Di cookies itu bahan makanan sumber zat besi. Nah, masalahnya teman-teman itu tidak punya referensi bahan makanan yang kandungan zat besi tinggi itu apa saja gitu. Ya paling kan referensinya hanya bayam, hati ayam, daging, dan seterusnya. Ada nggak sih bahan makanan lain yang tinggi zat besinya yang kemungkinan ada di wilayah teman-teman. Nah, kita bisa gunakan fasilitas ini misalnya, ini kan ada zat besi nggak di sini? Vitamin, oke, zat besi, coba kita cari ya zat besi ya. Ini iron ya, iron. Nah, di sini nilai maksimum iron itu adalah 96. Kalau misalnya kita mau minta kandungan gizi bahan makanan yang memiliki kandungan gizi, misalnya kandungan gizi zat besinya itu 100 mg, oke, per 100 gram gitu ya. Dari semua bahan makanan yang mengandung zat besi lebih besar dari 100 mg, tolong munculkan. Ini maksudnya. Jadi nanti akan kita masukkan di sini, ini kan ada lebih besar, lebih kecil, kemudian kita klik OK. Oke. Nah inilah seluruh bahan makanan yang mengandung lebih dari 10 mg zat besi per 100 gram.
Nah, dari sini nanti akan jadi referensi buat teman-teman untuk menambahkan bahan makanan apa nih yang bagus ditambahkan pada cookies yang Anda mau buat seperti itu. Oke, jadi seperti itu penggunaan ini ya. Food, kemudian modify food database. Ini gunanya untuk apa ya? Menambah atau mengedit database bahan makanannya, kandungan gizi bahan makanan. Jangan sampai misalnya ada yang terlalu jauh dari TKPI, data kandungan gizinya Anda bisa edit di sini. Sisa nanti pilih bahan makanannya gitu kan ya. Nah, nanti sisa masuk di edit dan seterusnya. Oke, nanti kita masuk dari sini cancel. Oke, sip. Apalagi nih? Include more from other database. Ini kalau misalnya kita mau menambahkan database bahan makanan di sini ya. Kemudian apalagi change portion, ini untuk porsinya ya. Berapa porsi? Oke. Cancel saja. Kemudian masuk ke sini save food recipe. Save recipe itu kalau misalnya kita mau menyimpan ini dalam sebuah resep bahan makanan misalnya. Oke, misalnya ini adalah resep dari apa misalnya gado-gado gitu ya. Nah, kita bisa pilih menu save food, jadi nanti ini akan disimpan sebagai sebuah resep seperti itu. Oke, saya kira itu yang bagian food ya. Jadi yang paling sering digunakan di sini kalau saya sih search food for nutrient ya untuk mencari bahan makanan yang kita butuhkan. Sama modify food database. Kemudian extras. Extras ini kalau misalnya kita pilih option, oke, ini untuk yang tidak usah diutak-atik ini ya, tidak usah diutak-atik, biarkan apa adanya. Kemudian choose nutrient. Choose nutrient ini untuk memilih zat gizi apa yang kita munculkan. Misalnya kalau misalnya kita membutuhkan hanya zat gizi utama saja, kita bisa pilih di sini main nutrient gitu ya. Oke, misalnya saya cuma butuh ini. Saya cuma butuh energi, protein, itu saja. Misalnya karbohidrat gitu ya, yang lain tidak, water tidak misalnya gitu ya. Nah, bisa nih. Nanti klik OK saja. Nah, ini. Oke, jadi nanti zat gizi yang muncul itu hanya 4 bagian ini. Nah, kalau misalnya membutuhkan yang lebih banyak ya bisa standar gitu ya, standar atau main gitu atau fat gitu kan ya. Oke, fat gitu dan seterusnya. Oke, jadi sini untuk memilih zat gizi yang ingin dimunculkan. Lalu kemudian read and change the recommendation. Read and change recommendation ini tempat untuk mengedit angka kecukupan gizi AKG-nya gitu ya. Kebetulan ini menggunakan standar Amerika. Di sini kita bisa edit sih ya. Misalnya kita pilih satu saja. Misalnya yang kita mau pilih adalah ini saja ya, DGE 2000. Ini kita nanti edit sesuai dengan AKG Indonesia gitu ya. Sehingga nanti persentase persentase asupan seseorang yang kita input di sini itu bisa valid sesuai dengan AKG Indonesia seperti itu. Baik, itu teman-teman sekalian. Oh ya, apalagi yang ada di sini? Read, modify, nutrient, import, individual. Ya, ini ada juga ya untuk menghitung status gizi ya, kayak WHO Antro ya, gitu ya. Oke, sip. Nanti dilihat lah ya. Baik, itu sekedar pengantar dari menu Nutri Survey ini, teman-teman sekalian. Minggu depan kita akan masuk ke gimana cara menginput datanya, lalu kemudian bagaimana cara melakukan analisis. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.